Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal, bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Inilah subtema 2 di tema 5, pengalaman bersama teman. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang, tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar, contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Sekarang marilah kita mencontoh gerakan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Seperti yang dilakukan oleh Benny dan teman-teman, mereka mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan rendah. Benny menekuk kakinya, kemudian meletakkan tangannya secara lurus di samping kanan dan kiri tubuhnya. Selanjutnya, tumbuhan tinggi. Benny mengangkat tangannya lurus ke atas dan kakinya juga lurus. Tumbuhan bertangkai lebar, Benny merentangkan tangannya dengan posisi kaki lurus. Benny juga menirukan tangkai berayun-ayun. Benny merentangkan tangannya, kemudian menekuk sikunya lalu menggerak-gerakkan tangannya seperti tumbuhan yang sedang berayun. Selanjutnya, Benny menirukan gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Benny mengangkat tangannya ke atas, kemudian menggerakkannya ke kiri dan ke kanan seperti tumbuhan yang sedang meliuk-liuk. Benny juga meniru gerakan menguncup. Dengan posisi lurus, Benny merapatkan kedua bahunya dengan tangan yang menjulur ke depan dan posisi tubuh sedikit dibungkukkan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang Ananda ketahui? Silakan ditunjukkan kepada guru dan juga teman-teman. Nah Ananda, ketika Udin dan teman-teman menirukan gerakan aneka tumbuhan, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum, lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan aneka tumbuhan. Sikap Udin yang meminta maaf dan juga sikap Edo yang memaafkan Udin adalah sebuah sikap yang perlu kita contoh. Ananda, coba kita perhatikan gambar ini. Di dalam gambar ada Lani yang tidak sengaja menginjak kaki Siti. Apa yang harus dikatakan Lani ketika berada pada posisi tersebut? Apakah Lani akan diam saja atau meminta maaf? Ya, tentu saja Lani meminta maaf. Bagaimana kata-katanya? Ya, "Maaf Siti, Lani tidak sengaja menginjak kakimu." Nah, sekarang mari kita belajar mengungkapkan permintaan maaf yang tepat untuk kejadian yang ada di gambar ini. Udin tidak sengaja menabrak Siti yang sedang membawa buku. Lalu, buku tersebut terjatuh. Apa yang dikatakan Udin? "Iya, maaf Siti, aku tidak sengaja menabrakmu sehingga bukumu terjatuh." Lalu ada juga Edo yang karena tidak hati-hati atau terburu-buru menyenggol Udin sehingga minuman Udin terlepas.
Maka sebaiknya sikap Edo adalah meminta maaf kepada Udin dengan mengatakan, "Maaf ya Din, aku tidak sengaja menyenggolmu." Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Ananda, tentu saja sikap Dayu tidak baik. Seharusnya dia langsung meminta maaf kepada Siti. Nah, Ananda, aturan bermain bersama teman ada loh. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu diingat ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Baiklah Ananda, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada tematik kali ini. Kita tutup pelajaran kita dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.